Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tidin Saryanti, SPMM, selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati pula dosen penguji. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Rahman dengan NIM J3J218 Batam 9. Di sini saya akan memaparkan kajian penguatan bisnis saya yang berjudul peningkatan hasil produksi dan efisiensi biaya bawang merah dengan metode True Salad Seed pada Gapoktan Sidomakmur, Jepara. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang dari kajian penguatan bisnis ini adalah: pertama, Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya mengandalkan sektor pertanian untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura unggulan yang saat ini memiliki prospek yang sangat bagus untuk dikembangkan. Kebutuhan komoditas bawang merah semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Namun pada Gapoktan Sidomakmur, peningkatan jumlah penduduk tidak dapat diikuti dengan peningkatan hasil produksi komoditas bawang merah. Hal ini menyebabkan permintaan bawang merah terhadap Gapoktan Sidomakmur belum dapat terpenuhi. Kemudian terjadinya kekurangan benih, hasil produksi yang tidak maksimal, kualitas benih yang kurang, serta kurang efisiensinya biaya yang terdapat pada benih umbi bawang merah dapat diatasi dengan menggunakan benih dari biji atau True Salad Seed. Selanjutnya ada tujuan kajian pengembangan bisnis. Tujuan dari pengembangan bisnis ini adalah: pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis pada Gapoktan Sidomakmur. Yang kedua, menyusun kajian pengembangan bisnis peningkatan produksi dan efisiensi biaya bawang merah berdasarkan aspek non-finansial dan aspek finansial pada Gapoktan Sidomakmur. Baiklah, selanjutnya adalah keragaman perusahaan. Yang pertama, sejarah organisasi. Gapoktan Sidomakmur berdiri pada hari Jumat pada tanggal 6 Februari tahun 2004. Tujuan dibentuknya Gapoktan ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan setiap anggota kelompok tani dalam melaksanakan kegiatannya. Gapoktan Sidomakmur bergerak di bidang budidaya perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Perkembangan Gapoktan ini meningkat setiap tahunnya, dan hal ini dibuktikan dengan mendapatkan juara 2 dalam lomba Gapoktan berprestasi tahun 2017 serta juara 2 lomba peduli hutan tingkat nasional pada tahun 2019. Baik, yang kedua adalah aspek organisasi dan manajemen. Gapoktan Sidomakmur memiliki struktur organisasi yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi kepengurusan yang terbagi menjadi 4 bidang, dan unit usaha yang terbagi menjadi 6 bidang. Dalam menjalankan organisasi, setiap pengurus dan anggota memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan anggota bertanggung jawab langsung kepada ketua Gapoktan. Baik, yang ketiga adalah sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan. Sumber daya fisik yang dimiliki oleh Gapoktan adalah lahan berupa sawah, tegal, perkebunan, dan hutan produksi. Selain itu, Gapoktan juga memiliki sarana dan prasarana yang terdiri dari kultivator, pengering kopi, pengupas kopi, dan berbagai alat lainnya yang cukup lengkap untuk memenuhi setiap kegiatan yang dilakukan oleh Gapoktan. Kemudian yang selanjutnya itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Gapoktan terdiri dari 13 orang pengurus harian dan 13 kelompok tani, sehingga jumlah total anggota Gapoktan Sidomakmur yaitu sebanyak 336 orang. Selanjutnya yaitu sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Gapoktan Sidomakmur terdiri atau berasal dari modal sendiri dan dana PUAP atau pengembangan usaha agribisnis pedesaan. Modal sendiri yang berasal dari anggota berjumlah sebesar 10 juta, dan bantuan PUAP mendapat dana sebesar 100 juta yang digunakan untuk kegiatan koperasi simpan pinjam. Baik, selanjutnya yaitu kajian pengembangan bisnis. Rumusan ide pengembangan bisnis ini menggunakan analisis SWOT, yaitu dengan memilih strategi WO, yang artinya meminimalkan kelemahan-kelemahan yang ada pada perusahaan untuk mengambil manfaat dari peluang yang ada. Kelemahan-kelemahannya yaitu hasil produksi bawang merah yang kurang maksimal dan pemilihan kurang intensif pada komunitas hortikultura. Kemudian untuk peluangnya yaitu dukungan dari pemerintah daerah, permintaan yang tinggi, mayoritas penduduk desa tempur yang berprofesi sebagai petani, kondisi geografis yang mendukung, dan loyalitas pelanggan. Untuk itu, ide pengembangan bisnis yang cocok adalah
pengembangan cara budidaya bawang merah dengan menggunakan metode true soil seed atau menggunakan biji. Selanjutnya, rencana pengembangan bisnis. Rencana pengembangan bisnis ini terdiri dari 7 perencanaan, yaitu perencanaan produk, perencanaan pemasaran, perencanaan produksi, perencanaan organisasi dan manajemen, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan kolaborasi, dan perencanaan finansial. Baik, yang pertama adalah perencanaan produk. Pengembangan produk yang dilakukan adalah mengubah metode budidaya pada bawang merah yang sebelumnya menggunakan umbi menjadi menggunakan biji. Adapun keunggulan benih biji dibandingkan dengan umbi, yaitu yang pertama, biaya penyediaan yang murah. Yang kedua, kebutuhan biji yang sedikit. Yang ketiga, mudah dan murah distribusinya. Yang keempat, penyimpanan benih mudah. Yang kelima, variasi mutu benih rendah, produktivitas tinggi. Dan yang keenam, yaitu umur simpan lebih lama, sehingga fleksibel dan dapat ditanam pada saat kapan saja atau pada saat dibutuhkan. Yang kedua yaitu perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran yang dilakukan oleh Gapoktan yaitu menggunakan strategi pemasaran STP dan bauran pemasaran 4P. Yang pertama yaitu STP, segmentation. Secara geografi untuk dipasarkan daerah sekitar Desa Tempur dan sekitar Jepara. Kemudian secara demografi untuk semua jenis kelamin mulai dari anak-anak umur 12 sampai dewasa dan untuk semua jenis pendidikan maupun pekerjaan. Kemudian secara psikografi untuk konsumen yang gemar memasak dan ingin kebutuhan pangannya terpenuhi. Kemudian yang kedua yaitu targeting. Target pasar dari Gapoktan Sidomakmur adalah warga Desa Tempur dan pasar keliling Jepara. Kemudian yang ketiga itu positioning. Gapoktan Sidomakmur memposisikan bawang merah sebagai usaha di bidang hortikultura yang menghasilkan produk yang berkualitas di pasaran. Yang kemudian yaitu ada bauran pemasaran 4P. Yang pertama produk. Produk yang ditawarkan Gapoktan Sidomakmur adalah bawang merah dengan bobot per buah 15-24 kg. Price atau harga jual bawang merah itu sendiri yaitu 18.000 per kilo. Untuk place-nya, pemasaran produk bawang merah Gapoktan Sidomakmur meliputi wilayah Desa Tempur dan Pasar Keling. Untuk promosinya yaitu menggunakan personal selling, WOM atau word of mouth dari konsumen, serta secara online menggunakan WhatsApp bisnis. Yang ketiga yaitu perencanaan produksi. Yang pertama, lokasi dan luas lahan. Lokasi yang digunakan itu berada di Dukuh Karangrejo, RT 6 RW 5 Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, di lahan seluas 10.000 meter persegi atau 1 hektar. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan baku yang terdiri dari benih, pupuk, dan obat-obatan. Yang ketiga yaitu kebutuhan mesin dan peralatan yang terdiri dari cangkul, cemplong, kultivator, sungkup, sprayer, ember, timbangan, dan penggaris. Kemudian yang keempat yaitu proses produksi. Proses produksi pada komoditas bawang merah ini terbagi menjadi 5, yaitu penyiapan benih, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan yang terakhir yaitu panen dan pasca panen. Kemudian yang kelima yaitu skema kuantitas produksi sebesar 30.240 kg per tahun. Perencanaan organisasi dan manajemen. Perencanaan yang digunakan dalam pengembangan bisnis ini yaitu meningkatkan hasil produksi dan efisiensi biaya bawang merah dengan metode TSS. Kemudian pengorganisasian yaitu struktur organisasi yang dipakai masih sama dengan yang sebelumnya, dengan para anggota yang bertanggung jawab langsung kepada ketua. Kemudian pelaksanaan dilaksanakan oleh seksi tanaman hortikultura dengan arahan dan motivasi dari ketua Gapoktan. Selanjutnya pengawasan atau controlling. Kegiatan pengawasan pada Gapoktan Sidomakmur ini dilakukan oleh ketua Gapoktan. Selanjutnya yaitu perencanaan SDM, sumber daya manusia. Untuk penyulaman, penyemprotan, penyemaian, dan penyiraman dibutuhkan 6 orang tenaga kerja harian. Kemudian untuk pengolahan tanah, pembuatan bedengan, dan pemupukan dibutuhkan 10 orang tenaga kerja harian. Kemudian untuk penanaman dibutuhkan 30 tenaga kerja harian dengan upah per AOK-nya sebesar Rp60.000 untuk tenaga kerja harian. Kemudian selanjutnya yaitu perencanaan kolaborasi. Gapoktan Sidomakmur akan berkolaborasi dengan pemasok benih, pupuk, dan obat-obatan. Untuk benih akan bekerjasama dengan Cap Panah Merah. Untuk pupuk akan bekerjasama dengan toko pertanian terdekat, dan obat-obatan pun akan bekerjasama dengan toko pertanian terdekat. Kemudian kolaborasi dengan pelanggan, yaitu akan berkolaborasi dengan pedagang pengepul yang berjumlah 7 orang. Selanjutnya nomor 7 yaitu perencanaan finansial. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan untuk melakukan perhitungan pada kajian pengembangan bisnis ini adalah sebagai berikut.
Yang pertama, modal yang digunakan adalah modal sendiri. Nomor 2, ukuran bedengan yang digunakan yaitu lebarnya 120 cm dengan tinggi 40-50 cm dan jarak antar bedengan 40 cm. Yang ketiga, luas lahan yang digunakan untuk pengembangan bisnis ini adalah 10.000 meter persegi atau 1 hektar. Nomor 4, proyeksi laba rugi, analisis anggaran, dan keuntungan parsial dibuat selama 1 tahun. Nomor 5, jarak tanam antar tanaman yaitu 15 x 15 cm. Kemudian nomor 6, kebutuhan benih biji bawang merah untuk 1 hektar adalah 5 kg. Nomor 7, pajak pendapatan usaha yang digunakan sebesar 0,5%. Hal ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Nomor 8, presentasi kegagalan dalam budidaya bawang merah ini adalah 10%. Nomor 9, harga jual bawang merah adalah 18.000 per kilo. Siklus panen dalam 1 tahun sebanyak 3 siklus untuk sebelum pengembangan dengan hasil 7.500 kg dan 2 siklus untuk setelah pengembangan dengan hasil 30.240 kg. Berikut adalah hasil perhitungan biaya investasi dan biaya variabel sebelum pengembangan bisnis dan setelah pengembangan bisnis. Pada tabel biaya investasi sebelum pengembangan bisnis yaitu berjumlah 2.515.000, sedangkan setelah pengembangan bisnis total biaya investasinya yaitu 55.900.000 dengan selisih 53.385.000. Hal yang menyebabkan perbedaan yang begitu besar terhadap biaya investasi sebelum dan setelah pengembangan ini adalah adanya biaya pembuatan sungkup yaitu sekitar 50 juta rupiah. Kemudian pada tabel biaya variabel sebelum pengembangan bisnis total biaya variabelnya yaitu 115.956.000, sedangkan setelah pengembangan bisnis yaitu 124.840.000 dengan selisih yaitu 8.884.000. Hal yang menyebabkan perbedaan biayanya adalah perbedaan jumlah pupuk pada sebelum pengembangan bisnis lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan pupuk setelah pengembangan bisnis. Selanjutnya ada biaya tetap dan perencanaan penerimaan. Pada tabel biaya tetap, total biaya tetap sebelum pengembangan bisnis adalah 637.000, sedangkan total biaya tetap setelah pengembangan bisnis adalah 7.916.000 dengan selisih 7.279.000. Hal yang menyebabkan perbedaan total biaya tetap pada setelah dan sebelum pengembangan adalah biaya penyusutan pada biaya investasi yang memiliki perbedaan yang cukup besar. Kemudian pada perencanaan penerimaan, yang pertama yaitu sebelum pengembangan, hasil produksi per masa tanamnya yaitu 2.500 kg dengan harga per kilonya 18.000, sehingga penerimaan per masa tanamnya itu 45 juta dan penerimaan per tahunnya 135 juta. Sedangkan setelah pengembangan hasil produksi per masa tanamnya yaitu 15.120 kg dengan harga per kilonya sama yaitu 18.000, sehingga penerimaan per masa tanamnya yaitu 272.160.000 dan penerimaan per tahunnya yaitu 544.320.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Pada sebelum pengembangan bisnis, total penerimaannya yaitu 135 juta dengan total biaya operasionalnya 116.593.000, sehingga didapatkan laba sebelum pajak dan bunga yaitu 18.407.000 dan dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar 92.035, mendapatkan hasil laba bersih yaitu 18.314.965. Kemudian pada setelah pengembangan total penerimaannya yaitu 544.320.000 dengan total biaya operasional 132.756.000, didapatkan laba sebelum pajak dan bunga yaitu 411.564.000. Kemudian dikurangi dengan pajak penghasilan sebesar 2.057.820, sehingga didapatkan laba bersih yaitu 409.506.180. Jika dibandingkan, laba bersih setelah pengembangan bisnis lebih besar dibandingkan dengan sebelum pengembangan bisnis. Selanjutnya ada perhitungan RC ratio dan analisis parsial.
RC rasio sebelum pengembangan yaitu 1,16 dan sedangkan setelah pengembangan yaitu 4,10. Hal ini menunjukkan bahwa RC rasio setelah pengembangan lebih besar, yang artinya biaya yang dikeluarkan pada setelah pengembangan lebih efisien dibandingkan dengan sebelum pengembangan bisnis ini. Kemudian pada analisis parsial itu didapatkan keuntungan tambahan sebesar 393.157.000. Selanjutnya yaitu simpulan dan saran. Simpulan yang dapat saya sampaikan adalah rumusan ide pengembangan bisnis Bank Merah didasarkan pada analisis lingkungan eksternal dan internal yang berfokus pada kelemahan dan memanfaatkan peluang. Berdasarkan aspek non-finansial dan aspek finansial, pengembangan bisnis, peningkatan hasil produksi, dan efisiensi biaya Bank Merah dengan metode biji layak untuk dijalankan. Kemudian untuk sarannya, Gapoktan sebaiknya menerapkan pengembangan bisnis ini, yaitu dengan metode true salot seed dalam kegiatan budidaya bawang merah secara rutin agar hasil produksi meningkat. Yang kedua, dalam proses persemaian harus diperhatikan lebih intensif sehingga bibit yang dihasilkan bisa terjaga jumlah dan kualitasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya berucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.